حبيب الله صلى الله عليه من حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة العين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سنة بشرنا ومعلمين المستجدين صوصا مصلي الذي الشيخ صمد بن المعشوق الواطن الجيد الشيخ بن الأخوات شيخ محمد بن عبد الكريم سمعنا عن بلد الشيخ محمد شيخ عبد الله البجي شيخ المدن البجي شيخ عمر البدر الجليل سمع شيخ شرف العبد البجي شيخ سيد بن عبد الله البجي وعلى الجانب الرجل والمؤسسة القضاء سنة وسلم المختار سنة الوحيد الشيخ محمد بن محمد بن الغزالي سنقول أن الله يعطي درجاته في الجنة ويرضعنا بهم ويرضعنا بهم وسلالهم ونبغاتهم تجد وخصوصيتهم وقراراتهم لهم الفاتحة أمنا نشكر إياك نعبد وإياك نستعين ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di sore hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan berkat kita duduk juga berniat beriktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'udzu di masjid sunatan lillahi ta'ala, saja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Pelajaran kita selanjutnya mungkin kita ini habis hari ini jilid yang kedua, kita sambung jilid yang ketiga. Wa min ayatihi usriya bihi bi lailatin wahidatin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa raqiban buraqa wa jumi'at lahul anbiya'u alaihi wa alaihi wassalatu wassalamu ala wa shalla bihim imamah. Artinya dan setengah daripada mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu diisrakan dengan dia di dalam satu malam, yakni berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu malam daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Padahal Nabi itu berkendaraan burak dan berhimpun kepada Nabi segala Anbiya alaihi wassalam, maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu serta sembahyang Anbiya itu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi imam. Nah, jadi mukjizat Nabi selanjutnya itu yaitu Nabi di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram di Makkah ke Palestina, perjalanan 2 bulan. Dan kontak kami pesawat itu sekitar sejam lebih. Pada malam Isra dan Mi'raj Nabi cuma satu mat saja sampai, itu ngarannya mukjizat. Yang Nabi ada menandakan itu Nabi bermimpi kada rohan wa jisman la mira ya man yara la yura qalu aman wara biman ilaika qad sara rohan wa jisman la mira rohan wa jisman roh dan jisim. Di sini apa? Rohan wa jisman dhamira. Ada lagu-lagu lagi bahwasanya Nabi itu sedang berangkat dengan jisim, jiwa, raga sedih. Nah, perjalanan satu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjid Aqsa pada mungkin di zaman itu, yaitu Baitul Maqdis di Masjid Aqsa di Palestina.
nang waya ini digempur oleh Israel. Karena satu masa di Palestina itu, di Masjid Aqsa itu turun Imam Mahdi di situ. Nah, hanya Imam Mahdi yang memimpin panglima perangnya, maka menanglah Islam. Selama masih ada belum datang Imam Mahdi, kada mau menangnya. Turun Imam Mahdi di dalam Masjid Aqsa, lalu memimpin perang, kalah Israel dan pendukung-pendukungnya, maka jaya Islam. Jaya Islam. Imbah itu tidak turun dan jatuh. Nah, turun dan jatuh. Imbah itu tadi, imbah menang Islam. Orang Israel turun dan jatuh. Fitnah Dajjal itu gambarannya oleh COVID seluruh dunia karena itu gambarannya. Banyu-banyu sumur-sumur namanya minum banyu itu karena keracunan, lepok mati. Kadang awak kalau keluar rumah tercium asapnya, lepok mati. Jadi begadang di rumah aja, apa yang dimakan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fitnah Dajjal. Yang di dalam sembahyang itu, a'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Ada situ. Berdoa. Imbah itu hanya turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Imbah banyak orang kafir juga. Banyak orang kafir tempat Dajjal. Dajjal itu fitnahnya luar biasa. Ikan tidak masuk surga kan neraka kan. Nah, nanti masuk surga ikan apa hendak? Apa nak kita hendak? Apa nanti hendaki ada terus Dajjal. Ya kayak dalam surga misalnya. Sampai apa hendak? Diberinya. Anak emas 2 kilo diberinya. Anak emas kamaran bang darinya kamar. Dibandingnya sama emas sugih itu. Tapi bakapir depannya. Nah orang nak ada iman lawan Dajjal sakit kuyu kada mau makan, kada diberinya kering, kerontang, kada mau makan. Nah gitu. Fitnah Dajjal. Nah, turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Dibunuh Nabi Isa. Menang pulang Islam, jaya pulang Islam. Imbah itu meninggal Nabi Isa, dikuburkan di makam di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kena pulangan. Imbah itu tadi Nabi Isa wafat, turun pulang binatang Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Yang menciumi orang yang beragama Islam diciuminya di mana aja beragama. Nah kayak baja kuatnya, bentengnya, kawannya menghancur. Jenis binatang kayak apakah? Kuatnya manusia sehingga manusia yang beriman dengan Allah Taala itu dimakannya, diikutnya, mati habis. Nah orang yang berimannya habis, ketinggal dari orang yang kafir. Kada ada lagi yang menyebut Allah, kada ada lagi yang membaca Al-Quran kada ada lagi menyebutnya Allah, maka terjadilah hari kiamat, hancur. Habis, kada lagi yang menyebut Allah, maka jadilah hari kiamat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau kita sembahyang di Masjidil Haram itu sama dengan sembahyang 100.000 lipat, 100.000 kali lipat sembahyang Masjidil Haram. Sembahyang di Masjid Nabi itu 1.000 kali. Kalau sembahyang Masjid Aqsa 500 lipatannya, 500 kali. Nah Nabi berkendaraan burak itu mujizat pulang pada ada orang yang mengendarai burak seluruhnya
mulai nabi-nabi terdahulu, nabi yang akan datang, ada burak. Ada pesawat kita dari ngarannya burak lah, tahun 7 bulan 80-an lah. 80-an ada ngarannya burak. Burak, Garuda, Merpati, dari 3. Dan berhimpun kepada Nabi segala anbiya alaihi salatu wassalam, sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sekalian anbiya. Jadi Ustaz Al-Marhum Ustaz Hamdani, ini Nabi ini masuk ke dalam alam roh. Lain alam roh nanti mana itu? Alam lain. Nabi ini masuk ini ke dalam alam roh. Bahkan para nabi-nabi itu ada, maka Nabi menjadi imam. Dibaiat Nabi menjadi imam para nabi-nabi yang terdahulu. Menjadi imam. Shalla imam lam martaqal baitan ma'mur. Shalla imam. Nabi menjadi imam. Padahal Nabi SAW itu jadi imam. Bayangkan. Nah itu mukjizat Nabi. Wa urija bihi min baitil maqdis ila samai. Wa qutihat lahu abwabus samai wa sallama alaihim man fiha minal anbiya'i wal malaikati wa radu bihi wa wasala ila sidratil muntaha summa jawazaha wa wasala ila maqamin sami'a bi sariral aqlam wa waqafa mawqibal karamati wa zulfa wa qima bi maqamin najwa fakana bi qurbil ikramin qawbin qawsid min qawbi qawsin ahadiyati wa hiya i'tibaru zati min haitsu la nasabata bainaha wa bainahu syai'un asghar wa min hadha al-wajhi la yudraku wa la yuhatu biha wajhun min al-wujuhi bi suqutil i'tibarati anha bil kulliyati wa bi hadha al-i'tibari summiyat dhat wahadah. Artinya dan dinaikkan Nabi SAW itu daripada Baitul Maqdis pada malam Mi'raj. Jadi setelah diteliti kenapa Nabi itu mulai peristiwa naik ke atas langit, ternyata buminya itu yang paling tinggi sedunia, yang parah lawan langit peristiwa Baitul Maqdis. Di situ parah lawan langit. Maka di situ Nabi berangkat ke langit. Nah paling tinggi bumi ya di situ. Jadi penelitian orang ya. Pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang pertama dan hingga sampai kepada langit yang ke-7 dan dibukakan baginya akan pintu langit itu dan memberi salam ia atas mereka itu dan memberi salam atasnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, penjaga langit nih. Oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya para nabi-nabi dan segala malaikat di langit itu memberi salam dan ridha segala mereka itu dengan Nabi, senang hatinya kalau Nabi, dan sampai ia kepada Sidratil Muntaha. Kemudian maka melampaui ia akan dia dan artinya melewatinya dan sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalamnya akan suara Allah. Wal qalami wa ma yasturun.
qalam, mendengar Nabi menyurat, menulis pada lauh mahfuz, dan didirikan akan dia pada tempat berdiri kemuliaan, dan hampir ia kepada hadrat Tuhan Azza wa Jalla, dan didirikan akan dia pada tempat munajat akan Tuhan Azza wa Jalla, maka adalah ia di dalam yang hampir kemuliaan daripada hadrat qaba qausal ahadiyah, yakni sampai ia itu kepada maqam martabat ahadiyah, keesahan Allah nih. Dan yaitu i'tibar jad yang qadim, dengan sekira-kira tiada nasabah antaranya dan antara suatu daripada yang baru itu sekali-kali ia. Allah membuka hijabnya, membuka kuasanya, membuka ahadiyahnya lawan Rasulullah SAW. Semua malaikat dari salam adalah manusia, nabi-nabi adalah manusia mendengar salam malaikat. Nabi dan Rasulnya mendengar malaikat Jibril. Namun mujizatnya, Nabi sidin nang maqam nang paling tinggi, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan daripada jalan ini yaitu dapat akan dia dengan bicara akal, dan tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baru. Kadang-kadang ilmu membahas bagaimana Nabi itu dengan Allah Ta'ala itu bertemu. Kalau Allah dibahas-bahas lagi, nah kayak apa alamnya nang Nabi bertemu, kadang-kadang dibahas-bahas tempatnya, kadang-kadang diulang-ulang, karena ilmu tauhid bertentangan namanya bertempat. Tentang tauhid, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tetapi ada. Kadang orang membicarakan dengan ilmu kita baru ini, dengan sesuatu jalan daripada beberapa jalan sekali-kali kadang awal. Nah kayak pada pintarnya kadang awal membicarakan tentang Rasulullah berhadapan dengan Allah sampai ke hadrat Allah. Karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada martabat ahadiyah ini, yaitu gugur sekalian i'tibar daripadanya. Karena kalau dibayangkan gugur kayak apa bayangannya, kadang-kadang ada daripada dengan sekalian i'tibar, yakni ma'rifah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada martabat ahadiyah ini, syuhud akan semata-mata zat jua. Karena afalnya lagi, kita kan syuhud afal dulu, hanya kita sifat hanya kita memandang afal Allah, pekerjaan Allah, kemudian ini sifat Allah Rahman Rahim. Ya Allah sifat Allah, Masih penyayang, Maha suci daripada kekurangan. Nah itu jadi kita. Kemudian afal Allah, kudrat iradat ilmu, kudrat iradat sifat Allah. Nah, jawabnya ini, yakni ma'rifah akan Subhanahu wa Ta'ala pada martabat aliyah ini, syuhud akan semata-mata zat dua. Dengan tiada i'tibar sifat, kadang memandang sifat, dan tiada i'tibar asma pada dua, dan tiada i'tibar af'al. Dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala dengan i'tibar sifat yang ijmali, dinamakan akan dia martabat wahidah, martabat wahdah, dan dinamakan
at-ta'yin al-awwal, dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala itu dengan i'tibar sifat yang tafsili dinamakan akan dia martabat wahdaniyah, martabat wahidiyah ya, martabat wahidiyah, dan dinamakan at-ta'yin as-sani. Dan dengan i'tibar ini, yakni i'tibar gugur segala sifat ijmali dan tafsili ini, yaitu bernama zat Allah Ta'ala dengan ahad yang tersebut di dalam firman Allah, Qul huwallahu ahad. Artinya kata olehmu ya Muhammad, yaitu Allah yang esa, yakni zatnya pada martabat ahadiyah, dan esa sifatnya yang ijmali pada martabat wahdah, dan esa sifatnya yang tafsili pada martabat wahidiyah. Karena martabat yang ketiga ini qadim. Inilah yang disebutkan oleh Syekh kita Sayyid Syekh Muhammad As-Samman di dalam risalah yang tersebut ini, yang tersebut itu kemudian maka ia berkata pula, ini tingkat tinggi inilah martabatnya. Wa min fawaidi hadhihi surati idza kutibat fi ina'i wa maha wa syaribaha man kana maghdan syubiya bi idnillahi ta'ala wa kayfiyatu kitabatiha qul huwallahu ahad Allahu ahadun wallahi Allahu samadu wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakun lahu kufuwan ahadun la wallahi. Artinya dan setengah daripada beberapa faedah surat ini, surah Al-Ikhlas, yakni surah Qul huwallahu ahad ini, yaitu apabila di surat ditulis akan dia di dalam bajana dan dihapuskan akan dia dengan air, dan meminum akan dia oleh barang siapa ada ia sakit, niscaya sembuh ia dengan izin Allah Ta'ala. Dan kafiyat menyurat akan dia, yaitu menulis ubatnya ditulis di dalam gelas atau cangkir atau piring, tulis apa tulisannya? Qul huwallahu ahad Allahu ahadun wallahi Allahu samad wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakun lahu kufuwan ahadun la wallahi. Nah itu ditulis di piring, dibuat di banyu tadi, diminum banyunya sakit. Wa kana al-qarabu min tarjamati hadhihi kitab bi dha'ibi biladi sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yawm as-sabti yawm at-tasi' 'ashara min syahr Ramadan sanata 1492 min al-hijrati ala sahibi afdal salatu wa azka tahiyyah. Artinya dan adalah selesai daripada menerjemahkan kitab ini di dalam negeri Taif, yaitu negeri Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada hari Sabtu yang ke-19 hari daripada bulan Ramadan pada tahun 1195 tahun daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah selesai daripada mentahqiq juz yang kedua daripada kitab Salikin ini, ibadat Rabbul Alamin, pada hari Isnin 26 Dzulhijjah 1422 bersamaan 11 Maret 2002 oleh hamba yang baik lagi banyak berdosa Abu Ali Al-Najri Al-Nadwi Ahmad Rahmi Jamzan Allahu Ta'ala lahu wa ladi jami'il muslimin wa al-zamati al-jari ma'al tarbiyat al-islami di negeri Qadah dan Rahman. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, terutama Syekh Abdul Samad Palimbani, ja'alani
يعني الله وإياكم من عباده الصالحين آمين يا رب العالمين. الفاتحة.